Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Matius 18 ayat 22 sampai dengan ayat 35. Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo, sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Matius 18 ayat 22 sampai dengan ayat 35. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, "Engkau,
Ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua yang berseru kepadamu. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Kuasa Pengampunan, ditulis oleh Dave Brannon. Mari kita mulai kisah inspiratif. Sebuah berita dari tahun 2021 melaporkan tentang 17 misionaris yang diculik sebuah geng. Geng tersebut mengancam akan membunuh mereka, beserta anak-anak, apabila tebusan yang mereka tuntut tidak dipenuhi. Namun, luar biasa, semua misionaris itu akhirnya dilepaskan atau berhasil melarikan diri. Setelah selamat, mereka mengirimkan pesan kepada para penculik, "Tuhan Yesus mengajar kami melalui perkataan dan teladan hidupnya bahwa kuasa pengampunan yang dilandasi kasih lebih kuat daripada kebencian terhadap kekerasan. Oleh karena itu, kami mengampuni kalian." Tuhan Yesus menegaskan bahwa pengampunan itu penuh kuasa. Dia berkata, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga." Kemudian, saat menjawab Petrus, Kristus menyatakan seberapa sering kita harus mengampuni. "Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Dan di atas kayu salib, Dia menunjukkan pengampunan ilahi dengan berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Pengampunan sejati dapat terwujud saat kedua belah pihak melangkah menuju pemulihan dan rekonsiliasi. Meski dampak kerusakan tak dapat dihindari, dan dibutuhkan hikmat untuk mengelola hubungan yang terlampau menyakitkan atau tidak sehat, pengampunan dapat memulihkan hubungan dan menjadi kesaksian akan kasih dan kuasa Allah. Marilah kita berusaha untuk melepaskan pengampunan demi hormat kemuliaan-Nya. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Kapan kita merasa paling sulit untuk mengampuni? Bagaimana Anda dapat mempercayai Roh Kudus dalam menolong Anda untuk mengampuni sesama? Hal ini patut kamu ketahui. Berbuat salah itu manusiawi, tetapi kerelaan memaafkan itu ilahi. Tulis penyair Alexander Pope. Memaafkan memang membuat kita seperti Allah. Kita cenderung jatuh ke dalam salah satu perangkap dalam hal pengampunan. Yang pertama, kita menganggap bahwa apa yang kita lakukan itu tidak penting, karena kita selalu bisa meminta maaf kemudian. Yang kedua, kita membatasi pengampunan Allah. Maksud perumpamaan dalam Matius 18 ayat 23-35 adalah bahwa Allah mengampuni dengan berlimpah dan tak terhingga. Tetapi kita harus menerima pengampunannya dan berperilaku sesuai dengan pertobatan kita. Kita patut mengampuni orang lain sebagaimana kita telah diampuni. Pengampunan sejati tidak dapat kita lakukan begitu saja. Hanya melalui Yesus barulah kita dapat sungguh-sungguh mengampuni sesama. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Tuhan Yesus, tolonglah aku untuk menjangkau mereka yang perlu kuampuni, sebagai kesaksian atas kuasa dan kebaikan-Mu. Amin.
sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.